Dunia medis selalu bicara tentang logika, anatomi, dan statistik kesembuhan. Namun, di balik dinding-dinding beton yang dicat putih pucat dan bau antiseptik yang menusuk, ada sebuah realitas yang tidak pernah diajarkan di Fakultas Kedokteran. Rumah sakit adalah sebuah persimpangan, tempat di mana nyawa ditarik masuk kembali ke raga, atau justru dilepaskan selamanya menuju keabadian. Nama saya Ardi. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, namun setiap kali saya menutup mata di kegelapan, memori itu kembali sejelas rekaman video berkualitas tinggi. Ayah saya, seorang pria yang tidak pernah mengeluh sakit, tiba-tiba ambruk karena serangan jantung mendadak. Di tengah kepanikan malam itu, ambulans membawa kami ke sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu adalah peninggalan kolonial dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela kayu raksasa yang tampak seperti mata yang mengawasi. Malam itu, gerbang besi rumah sakit berderit saat kami masuk, seolah-olah memberikan peringatan bahwa siapapun yang masuk tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Garis akhir jam 3. Setelah melewati ruang IGD yang hiruk-pikuk, dokter menyatakan kondisi ayah stabil namun memerlukan observasi ketat. Masalahnya, seluruh ruang VIP dan kelas 1 penuh. Seorang petugas administrasi dengan wajah yang tampak sangat lelah, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat. Hampir memar menatap layar komputernya lama sekali. Hanya ada satu bed tersisa di bangsal melati. Itu bangunan lama di sisi timur, katanya tanpa menatap saya. Saya tidak punya pilihan. Kami menyusuri lorong panjang yang menghubungkan bangunan baru dengan bangunan lama. Semakin jauh kami berjalan, pencahayaan semakin redup. Lantai keramik putih yang mengkilap berubah menjadi tegel tua bermotif abu-abu yang retak di sana-sini. Suara roda berangkar ayah yang beradu dengan lantai menciptakan gema yang tidak enak didengar. Klak, 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 memantul di dinding-dinding tinggi. Bangsal melati dipisahkan oleh sebuah taman terbuka yang dipenuhi pohon kamboja tua dan rumpun bambu yang rimbun. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bambu bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan ribuan orang yang sedang mengeluh. Saat kami masuk ke dalam bangsal, suhu udara turun drastis. Bukan dingin karena AC, tapi dingin yang lembab, seperti masuk ke dalam ruang bawah tanah yang tidak pernah tersentuh matahari. Di sana hanya ada satu perawat yang berjaga di meja depan. Namanya Suster Lastri. Dia mengenakan seragam putih yang sangat kaku dan bersih, namun kulitnya tampak sepucat kertas. Dia memberikan kunci lemari kecil dengan gerakan yang sangat lambat. "Kamar nomor 7 paling ujung," ucapnya pendek. "Jika ada apa-apa di malam hari, tekan tombol panggil. Tapi kalau saya tidak langsung datang, tolong jangan keluar kamar setelah lewat tengah malam. Itu prosedur keselamatan di sini." "Prosedur keselamatan?" tanya saya heran. "Maksud suster, ada pasien yang berbahaya?" Suster Lastri hanya menatap saya dengan tatapan kosong, lalu kembali menunduk membaca catatan medisnya. "Hanya patuhi saja, Mas. Demi kenyamanan ayah Anda, saya mendorong berangkar ayah masuk ke kamar nomor ke-7. Kamar itu luas. Terlalu luas untuk satu orang. Ada 2 tempat tidur, namun yang satunya dibiarkan tanpa spray. Hanya kasur busa hitam yang tampak berjamur. Jendela kamar langsung menghadap ke Taman Kamboja. Saat saya mencoba menutup tirai, saya sempat melihat sekilas di bawah pohon Kamboja. Ada sesosok pria duduk di bangku taman, mengenakan kain sarung yang menutupi wajahnya. Dia diam membatu, meskipun angin kencang menerjang tubuhnya. Pukul ke-23,3 ayah sudah tertidur lelap karena pengaruh obat bius dan penenang. Suara mesin monitor jantung menjadi satu-satunya sumber suara di kamar itu. Ritmenya sangat tenang, namun entah kenapa membuat jantung saya ikut berdegup kencang. Saya mencoba duduk di kursi kayu di sudut ruangan sambil memainkan ponsel. Namun, sinyal di bangsal melati sangat buruk. Indikator sinyal di ponsel saya terus naik turun hingga akhirnya tertulis nomor servis. Kesunyian mulai terasa menindas. Rasanya seolah-olah ruangan ini perlahan-lahan menyusut, menghimpit saya di tengah-tengah kegelapan. Tiba-tiba, dari atas plafon yang terbuat dari triplek tua, terdengar suara srek, 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 srek. Saya mendongak. Suara itu bukan suara langkah kaki hewan kecil. Itu suara sesuatu yang berat, sesuatu yang ditarik atau diseret di atas plafon. Arahnya bergerak dari pintu masuk kamar menuju tepat di atas tempat tidur ayah. Saya berdiri, merasakan insting waspada yang luar biasa. Brak, sesuatu menabrak plafon dengan keras tepat di atas kepala saya. Saya tersentak mundur hingga hampir menjatuhkan botol infus ayah. Saya menunggu beberapa saat, namun suara itu hilang.
Hening kembali mencekam. Saya mencoba menenangkan diri, mungkin itu hanya musang, gumam saya pada diri sendiri. Namun, beberapa menit kemudian, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya berhenti mengalir. Dari celah-celah plafon yang sedikit terbuka di sudut ruangan, mulai menetes cairan kental berwarna kehitaman. Cairan itu jatuh ke lantai tegel dengan suara pluk-pluk yang berat. Baunya sangat menyengat, bau daging busuk yang dicampur dengan bau karat besi. Saya memberanikan diri mendekati tetesan itu. Saat saya menyalakan senter ponsel ke arah plafon, saya melihat di celah tersebut ada seuntai rambut hitam panjang yang menjuntai keluar. Rambut itu tampak basah dan berlendir. Rambut itu bergerak-gerak seperti tentakel kecil, seolah-olah ada sesuatu di atas sana yang sedang mencari posisi untuk mengintip ke bawah. Tiba-tiba, suara monitor jantung ayah berubah drastis. Titit titit titit. Iramanya menjadi sangat cepat. Ayah mulai gelisah dalam tidurnya. Napasnya memburu. Tangannya mencengkeram pinggiran tempat tidur dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayah, ayah bangun. Saya mengguncang pundaknya. Mata ayah terbuka lebar. Namun bola matanya berputar ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara geraman rendah yang bukan suaranya. Jangan biarkan dia turun, bisik ayah dengan suara parau yang amat sangat dalam. Saat itu juga, lampu kamar berkedip-kedip hebat lalu padam total. Dalam kegelapan mutlak itu, suara seretan di plafon terdengar kembali. Kali ini jauh lebih cepat, melingkar-lingkar di atas kami. Seolah-olah makhluk di atas sana sedang menarik kegirangan melihat ketakutan saya. Setelah kegaduhan di plafon mereda dan lampu kamar kembali menyala temaram, ayah kembali tenang. Meskipun napasnya masih terasa berat, saya merasa tidak aman di dalam kamar itu sendirian. Saya memutuskan untuk keluar sejenak, mencari Suster Lastri atau siapapun yang bernyawa untuk memastikan bahwa apa yang saya lihat, tetesan hitam dan rambut itu, bukanlah kegilaan saya belaka. Saya melangkah keluar ke koridor. Namun pemandangan yang menyambut saya sangat berbeda. Lorong yang tadinya lurus dan pendek, kini tampak memanjang tanpa ujung. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip secara bergantian, menciptakan ritme yang menyakitkan mata. Saat saya berjalan menyusuri dinding, saya melewati sebuah pintu kayu jati yang sangat besar dan berbeda dari pintu kamar pasien lainnya. Di atasnya tertulis angka perunggu yang sudah berkarat, ke-404. Pintu itu tidak memiliki gagang. Sebagai gantinya, ada rantai besi besar yang melilitnya, dikunci dengan sebuah gembok tua yang ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ada bau yang sangat aneh keluar dari celah pintu itu. Bau dupa yang dibakar, bercampur dengan aroma amis yang sangat kuat kriet. Pintu itu sedikit terbuka, meskipun dirantai. Dari celah sempit itu, saya melihat kegelapan yang sangat pekat. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar, sangat dekat di telinga saya, seolah-olah orangnya berdiri tepat di belakang saya. Kenapa belum tidur? Sebentar lagi mereka akan datang menjemput. Saya berbalik dengan sangat cepat, namun koridor itu kosong. Hanya ada bayangan saya yang memanjang di lantai. Saat saya kembali menoleh ke pintu 404, saya melihat sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang keluar dari celah pintu, mencoba menggapai kunci gembok. Tangan itu gemetar, dan di kulitnya yang transparan, saya bisa melihat urat-urat biru yang berdenyut seperti cacing. Saya berlari. Saya tidak peduli lagi dengan prosedur keselamatan. Saya terus berlari menuju meja perawat. Namun semakin saya berlari, pintu kamar nomor 7, kamar ayah saya terasa semakin jauh. Setiap pintu yang saya lewati berubah menjadi angka ke-404. Semuanya dirantai. Semuanya mengeluarkan suara cakaran dari dalam. Suster Pak Darmo siapapun, teriak saya. Suara saya hanya memantul di dinding, seolah-olah bangunan ini menelan suara saya. Di ujung lorong, saya melihat siluet Suster Lastri sedang berdiri membelakangi saya. Dia sedang menghadap sebuah cermin besar. "Suster, tolong, ada yang aneh dengan kamar ayah saya," ucap saya terengah-engah. Suster Lastri tidak berbalik. Dia hanya diam. Namun di dalam cermin, saya melihat pantulan wajahnya. Dia tidak memiliki mata, hanya ada lubang hitam yang dalam di mana seharusnya matanya berada. Dan dari lubang itu mengalir cairan hitam yang persis seperti yang menetes dari plafon kamar ayah saya. Ketakutan membuat kaki saya lemas. Saya jatuh terduduk di lantai yang dingin. Suster Lastri yang ada di depan saya perlahan-lahan mulai memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya hingga mencapai sudut 180 derajat. Tulang lehernya berderak keras, seperti suara kayu kering yang patah. "Mas Ardi, bukankah saya sudah bilang, jangan keluar kamar?"
ucapnya dengan suara yang berlapis-lapis, seolah ada banyak orang yang bicara secara bersamaan melalui mulutnya. Saya merangkak mundur, menjauh darinya. Kamu bukan manusia. Sosok yang menyerupai Suster Lastri itu mulai berjalan mendekat. Langkah kakinya tidak bersuara, dia seolah melayang di atas lantai. Sebelum dia mencapai saya, lampu koridor meledak satu persatu secara berurutan. Piar, piar, piar. Kegelapan total menyelimuti lorong. Dalam gelap, saya merasakan tangan-tangan dingin mulai menyentuh kaki dan bahu saya. Tangan-tangan itu banyak sekali, muncul dari lantai dan dinding. Saya berteriak sekuat tenaga dan meronta hingga akhirnya saya menabrak sebuah pintu yang tidak terkunci. Saya terjatuh ke dalam sebuah ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi sunyi senyap. Saya menyalakan senter ponsel saya yang baterainya tinggal 10%. Cahaya lampu senter itu menyapu ruangan yang ternyata adalah kamar mandi umum yang sudah tidak terpakai. Debu tebal menutupi segalanya. Ada sebuah cermin besar yang retak di tengahnya, di atas wastafel yang sudah berkerak kuning. Saya mendekati wastafel itu, mencoba membasuh muka saya yang penuh keringat dingin. Air yang keluar dari keran berwarna merah kecoklatan dan berbau besi. Saat saya mendongak ke cermin, saya melihat pantulan diri saya. Namun, di belakang pantulan saya, berdiri seorang pria tua mengenakan pakaian bedah hijau yang sudah robek-robek. Perutnya terbuka, memperlihatkan organ dalam yang membusuk. Dia memegang sebuah pisau bedah yang berkarat. Pria itu tidak menyerang, dia hanya menunjuk ke arah cermin dengan jarinya yang gemetar. Di permukaan cermin yang berdebu, mulai muncul tulisan yang seolah-olah ditulis oleh tangan tak terlihat dari sisi lain. Mereka tidak mengobati, mereka mengumpulkan. Tiba-tiba, pria tua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara teriakan tanpa suara. Cermin itu pecah berkeping-keping. Salah satu pecahan kaca terbang dan menggores pipi saya. Rasa perihnya nyata, darah mengalir di wajah saya. Pada saat itulah saya menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan hantu biasa. Rumah sakit ini adalah sebuah entitas hidup yang sedang memanen energi dari rasa takut dan kematian para pasiennya. Dan saya adalah target berikutnya. Setelah cermin di kamar mandi itu pecah berkeping-keping, saya tidak punya waktu untuk meratapi luka di pipi saya. Saya keluar dari kamar mandi tua itu dan menemukan diri saya berada di sebuah lobi yang sama sekali asing. Ini bukan lagi bangsal melati. Dindingnya lebih kusam dengan poster-poster kesehatan dari 2070-an yang sudah menguning dan mengelupas. Di ujung lobi, sebuah lift tua dengan pintu besi jeruji ganda berdiri terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang mengundang saya untuk masuk. Dalam keadaan panik, logika seringkali kalah oleh insting untuk terus bergerak. Saya masuk ke dalam lift itu, berharap ia bisa membawa saya kembali ke lantai dasar, ke tempat yang lebih ramai. Begitu saya menekan tombol L, pintu besi itu berdentang menutup dengan suara yang memekakan telinga. Lift mulai bergerak, namun bukannya turun, saya merasa tubuh saya seolah ditarik ke bawah dengan kecepatan yang tidak wajar. Lampu indikator lantai di atas pintu mulai berputar kacau. Angka-angkanya berubah menjadi simbol aneh yang tidak saya mengerti. Duk, sesuatu dari atas atap lift mulai menggedor. Atap logam itu mulai melengkung ke dalam, membentuk cetakan telapak tangan raksasa. Bau busuk seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu terendam air mulai memenuhi ruang sempit itu. Tiba-tiba lift berhenti dengan sentakan yang membuat saya tersungkur. Pintu terbuka sedikit, hanya sekitar 30 cm. Di luar sana, bukan lobi rumah sakit yang saya kenal. Itu adalah sebuah lorong panjang yang hanya diterangi oleh lampu merah remang-remang. Lantainya digenangi air setinggi mata kaki yang berwarna kehitaman. Dari kegelapan lorong itu muncul seorang anak kecil. Dia berdiri membelakangi lift. Pakaiannya adalah baju pasien anak-anak dengan motif beruang kecil, namun baju itu tampak basah kuyup. "Dek, kamu sedang apa di sini?" tanya saya dengan suara gemetar. Anak itu perlahan memutar tubuhnya. Dia tidak memiliki rahang bawah. Lidahnya yang panjang, menjuntai hingga ke dada, berdenyut-denyut seperti jantung yang terekspos. Dia mengeluarkan suara ngik-ngik yang keluar langsung dari tenggorokannya yang terbuka. Dia mulai merangkak di dinding, bergerak sangat cepat seperti serangga menuju arah lift. Saya menekan tombol tutup berkali-kali dengan kalap. Tepat sebelum tangan anak itu masuk ke sela pintu, lift tertutup dan kembali bergerak naik secara liar. Saya jatuh terduduk, menangis dalam diam, menyadari bahwa setiap lantai di bangunan ini adalah lapisan neraka yang berbeda. Lift akhirnya terbuka di lantai 2, lantai administrasi dan ruang bedah. Saya keluar dengan napas tersengal-sengal, berharap menemukan manusia normal. Namun, apa yang saya saksikan di ujung koridor membuat saya harus
bersembunyi di balik meja resepsionis yang kosong. Di depan ruang bedah sentral, sekelompok orang berpakaian perawat dan dokter berdiri melingkar. Ada sekitar 10 orang. Di tengah-tengah mereka, sebuah berangkar tergeletak dengan sesosok tubuh yang ditutupi kain kafan yang masih baru. Suster Lastri ada di sana. Namun kini, dia mengenakan sebuah topeng kulit yang tampak terbuat dari wajah manusia asli. Mereka semua memegang lilin hitam yang apinya tidak bergoyang meski ada angin kencang bertiup dari jendela yang terbuka. Mereka mulai bergumam dalam bahasa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahasa yang terdengar seperti suara gesekan batu dan geraman binatang. Setiap kali mereka menyelesaikan satu bait mantra, tubuh di atas berangkar itu akan bergetar hebat. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, mungkin sekitar 3 meter, muncul dari dinding ruang bedah. Sosok itu tidak memiliki bentuk pasti, hanya gumpalan asap hitam yang sangat pekat dengan 2 mata berwarna merah menyala yang sangat redup. Sosok itu membungkuk di atas berangkar, dan saya melihat dengan ngeri bagaimana asap hitam itu masuk ke dalam mulut jenazah di bawah kain kafan tersebut. Persembahan malam ini telah diterima, ucap salah seorang dokter dengan nada mekanis. Berikan satu lagi untuk memastikan pintu tetap terbuka. Saya tersedak, suara napas saya yang tertahan terdengar oleh mereka. Seluruh perawat dan dokter itu secara serentak menoleh ke arah meja tempat saya bersembunyi. Gerakan kepala mereka sangat sinkron, seperti mesin. Ada tamu yang tidak diundang, bisik Suster Lastri. Saya tidak menunggu lebih lama lagi. Saya berdiri dan lari sekuat tenaga menuju tangga darurat. Saya bisa mendengar suara langkah kaki mereka di belakang saya. Bukan suara langkah kaki manusia, melainkan suara ribuan kaki kecil seperti kelabang yang berlari di atas lantai. Saya harus kembali ke Bangsal Melati. Saya harus membawa ayah saya keluar sekarang juga, hidup atau mati, sebelum mereka menjadikannya persembahan berikutnya untuk menjaga pintu neraka itu tetap terbuka. Langkah kaki saya beradu dengan anak tangga darurat yang terbuat dari besi tua. Setiap langkah menimbulkan gema yang seolah memanggil sesuatu dari dasar tangga yang gelap gulita. Saya tidak berani menoleh ke bawah. Saya merasa jika saya melihat ke bawah, saya akan melihat tangga itu terus memanjang hingga ke pusat bumi. Saya berhasil mencapai lantai Bangsal Melati. Namun, lorong yang saya kenal sudah berubah total. Dinding-dindingnya kini tertutup oleh semacam lumut hitam yang berdenyut. Dan udara di sana terasa sangat kental, seolah-olah saya sedang bernapas di dalam air yang kotor. Di tengah lorong, saya bertemu dengan Pak Darmo, petugas kebersihan tua itu. Dia sedang berdiri memegang sapu lidi, tapi sapunya tidak menyentuh lantai. Dia hanya menatap kosong ke arah kamar 404 yang rantainya kini sudah terlepas dan tergeletak di lantai. Pak Darmo, tolong saya. Kita harus keluar dari sini, teriak saya sambil mencengkeram bahunya. Pak Darmo menoleh perlahan. Kulit wajahnya tampak seperti plastik yang meleleh terkena panas. Sudah terlambat, Mas Ardi. Jam dinding sudah berhenti. Di sini, yang mati akan tetap tinggal, dan yang hidup akan dipaksa lupa. Apa maksud Bapak? Lihat itu. Tunjuknya ke arah pintu kamar 404, yang perlahan terbuka lebar. Dari dalam kamar itu, keluar sesosok wanita dengan gaun pengantin yang sudah compang-camping dan berwarna kuning kecoklatan. Wajahnya tidak ada, hanya ada permukaan rata kulit tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun, dari lehernya terdengar suara tangisan bayi yang sangat memilukan. Wanita itu berjalan ke arah kamar ayah saya. Dia adalah ibu dari tempat ini, bisik Pak Darmo. Dia mencari pengganti jantungnya yang hilang. Dan ayahmu jantungnya masih berdetak kuat. Saya mendorong Pak Darmo hingga jatuh dan berlari menuju kamar nomor ke-7. Saya tidak akan membiarkan makhluk apapun menyentuh ayah saya. Saat saya mencapai pintu kamar, saya melihat Suster Lastri sudah berdiri di sana, memegang sebuah jarum suntik yang ukurannya tidak masuk akal, berisi cairan berwarna hitam pekat. Minggir, teriak saya sambil menerjang Suster Lastri. Kami terjatuh ke lantai. Kulit Suster Lastri terasa dingin seperti es dan sangat licin, seperti kulit ikan. Saat saya menatap matanya yang kosong, saya melihat ribuan wajah orang yang menderita di dalam pupilnya yang hitam. Dia mencakar lengan saya, meninggalkan bekas hitam yang langsung terasa panas membakar. Saya berhasil melepaskan diri dan masuk ke dalam kamar. Ayah masih terbaring di sana, namun wajahnya sudah membiru. Mesin monitor jantung mengeluarkan bunyi tit-tit-tit yang sangat lambat, hampir berhenti. Di atas tubuh ayah, sosok wanita tanpa wajah itu sedang membungkuk. Tangannya yang kurus dengan kuku panjang menyentuh dada ayah, tepat di atas jantungnya. Pergi, jangan ganggu dia. Saya mengambil tiang infus yang terbuat dari besi dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah wanita itu. Tiang besi itu menembus tubuhnya seolah-olah
dia hanya terbuat dari asap. Wanita itu menoleh ke arah saya. Meskipun tidak memiliki mulut, saya bisa merasakan kemarahannya yang luar biasa. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis hingga napas saya mengeluarkan uap. Seluruh kaca jendela di kamar itu pecah secara bersamaan dan angin kencang masuk membawa ribuan helai rambut hitam yang langsung melilit tubuh saya. Saya tercekik. Rambut-rambut itu masuk ke dalam mulut dan hidung saya. Dalam keadaan setengah sadar, saya melihat ayah saya membuka matanya. Tapi itu bukan mata ayah. Matanya bersinar merah pucat. "Ardi, biarkan saja." Suara itu keluar dari mulut ayah. Tapi itu bukan suaranya. Itu adalah suara kolektif dari semua jiwa yang terjebak di rumah sakit ini. Saya teringat kata-kata Pak Darmo tentang perjanjian. Saya meraba saku jaket saya dan menemukan korek api gas yang saya gunakan untuk merokok di parkiran tadi siang. Dengan sisa tenaga, saya menyalakan korek itu dan membakar kumpulan rambut yang melilit tangan saya. Api menyambar dengan cepat. Ternyata rambut-rambut itu sangat mudah terbakar. Suara jeritan melengking yang memekakkan telinga memenuhi ruangan saat api mulai membakar sosok wanita tanpa wajah itu. Dia mundur, melayang keluar jendela menuju kegelapan taman Kamboja. Saya segera mencabut semua kabel yang menempel pada tubuh ayah. "Ayah, kita harus pergi sekarang, bangun." Ayah terbatuk, memuntahkan cairan hitam yang kental, dan kesadarannya tampak kembali. "Ardi, di mana kita?" "Jangan tanya sekarang, lari!" Kami keluar dari kamar, namun di koridor, Suster Lastri dan para staf medis lainnya sudah menunggu dengan posisi membungkuk, siap untuk menerjang kami seperti binatang buas. Saya memapah ayah yang masih sangat lemas. Di belakang kami, Suster Lastri dan sosok-sosok berpakaian medis itu mulai bergerak. Mereka tidak berlari, tapi tubuh mereka berkedut-kedut, berpindah tempat dari satu bayangan ke bayangan lain dalam sekejap mata. Setiap kali lampu neon di langit-langit berkedip, jarak mereka dengan kami terpangkas separuhnya. "Ardi, itu apa?" tanya ayah dengan suara bergetar, menunjuk ke arah Pak Darmo yang kini merangkak di langit-langit koridor dengan posisi tubuh terbalik. "Jangan dilihat ya, terus jalan," teriak saya. Kami mencapai lift, tapi saya tahu itu jebakan. Kami memilih tangga darurat. Namun, saat membuka pintu tangga, yang ada di balik pintu bukanlah anak tangga, melainkan kegelapan tak berujung yang dipenuhi oleh suara rintihan ribuan orang. Kami terjebak. Bangsal melati telah mengunci kami dalam dimensinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakang, Suster Lastri menerjang. Tangannya yang dingin mencekik leher saya. Saya bisa melihat dari dekat kulit wajahnya yang pori-porinya mengeluarkan ulat-ulat kecil berwarna putih. "Kalian milik tempat ini sekarang," desisnya. Ayah, yang entah mendapatkan kekuatan dari mana, mengambil botol oksigen kecil yang sempat saya bawa dari kamar dan menghantamkannya ke kepala Suster Lastri. Sosok itu terpelanting, namun bukannya terluka. Kepalanya justru berputar 360 derajat dan mengeluarkan tawa yang melengking. "Lari ke taman, Ardi. Pohon Kamboja," teriak sebuah suara. Saya menoleh. Itu adalah sosok pria berpakaian pasien yang saya lihat di cermin kamar mandi tadi. Dia berdiri di depan pintu darurat menuju taman yang tadinya terkunci rapat, namun sekarang terbuka sedikit. Dia mengorbankan dirinya dengan menahan pintu agar makhluk-makhluk itu tidak bisa mengejar kami. Kami berlari keluar, menembus rimbunnya pohon bambu dan Kamboja. Udara di luar terasa sangat berat, seperti ada tekanan ribuan ton yang menekan dada kami. Taman itu bukan lagi taman rumah sakit. Itu adalah hamparan kuburan tua dengan nisan-nisan yang tak bernama. Kami sampai di bawah pohon Kamboja raksasa di tengah taman. Di sana, bayangan hitam tinggi besar yang saya lihat sebelumnya sudah menunggu. Sosok itu tidak bergerak, hanya memegang lampion hijaunya. "Jika kalian ingin keluar, kalian harus meninggalkan sesuatu." Suara itu bergema langsung di dalam kepala saya, tanpa suara fisik. Saya melihat ayah saya, wajahnya semakin pucat. Saya tahu, ayah adalah tagihan yang belum dibayar oleh rumah sakit ini. Saya menggenggam tangan ayah dengan erat. "Ambil saya saja, jangan ayah saya!" teriak saya ke arah bayangan itu. Bayangan itu mendekat. Cahaya lampion hijaunya menyinari wajah saya. Dan saat itulah saya melihat wajah di balik asap hitam itu. Itu adalah wajah saya sendiri, namun dalam versi yang sudah membusuk dan sangat tua. "Janji adalah janji," bisik sosok itu. Tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya putih muncul dari arah gerbang depan rumah sakit. Suara azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan, membelah kesunyian malam yang terkutuk itu. Suara itu seolah-olah menjadi racun bagi makhluk-makhluk di sana. Bayangan itu menjerit. Suaranya seperti ribuan kaca yang pecah secara bersamaan.
Segalanya berputar. Saya merasa seperti jatuh dari ketinggian ribuan meter. Saya terbangun di lantai lobi IGD yang ramai. Saya melihat perawat dan dokter berlarian. Ayah saya ada di atas berangkar, sedang diberi bantuan pernapasan. Mas Ardi, bangun. Seorang perawat muda mengguncang bahu saya. Ayah saya mana? Saya bertanya dengan linglung. Ayah Anda baru saja berhasil melewati masa kritis. Tadi jantungnya sempat berhenti 2 menit saat di bangsal melati. Tapi entah bagaimana, detaknya kembali lagi. Ini keajaiban, ucap perawat itu dengan lega. Saya melihat ke arah jam dinding. Pukul 05.00 pagi, matahari mulai muncul di ufuk timur. Saya meraba pipi saya, dan di sana masih ada bekas goresan kaca dari kamar mandi tua itu, bukti nyata bahwa semua itu bukan sekadar mimpi buruk. Saat kami akan meninggalkan rumah sakit itu, beberapa hari kemudian, saya melewati gerbang sisi timur yang menuju Bangsal Melati. Saya melihat sebuah papan pengumuman yang sudah berkarat tertempel di pagar kawat. Bangsal Melati ditutup permanen sejak tahun 1998. Karena kerusakan struktur dan insiden kebakaran, saya membeku. Jika bangsal itu sudah ditutup sejak puluhan tahun lalu di mana kami menginap malam itu? Dan siapa yang menandatangani berkas administrasi kami? Saya menoleh ke arah jendela lantai atas Bangsal Melati yang kosong dan gelap. Di sana, di balik kaca yang berdebu, saya melihat sosok Suster Lastri melambaikan tangan dengan sangat pelan, sambil memegang sebuah papan kecil bertuliskan, "Sampai jumpa kembali." Kisah ini saya bagikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa di tempat-tempat yang penuh dengan kesedihan dan rasa sakit seperti rumah sakit, batas antara dimensi kita dan mereka menjadi sangat tipis. Jika Anda suatu saat harus menjaga kerabat di rumah sakit, tetaplah berdoa, jangan melamun. Dan yang terpenting, jangan pernah mencari tahu asal-usul suara di atas plafon Anda. Terima kasih telah mengikuti pengalaman nyata saya yang paling mengerikan ini. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin mendengarkan lebih banyak lagi pengalaman nyata dari berbagai penjuru Nusantara yang lebih mencekam, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga. Klik icon lonceng agar kalian jadi yang pertama tahu saat ada cerita baru yang rilis. Share video atau cerita ini ke teman-temanmu agar mereka juga waspada saat berada di rumah sakit malam-malam. Tulis di kolom komentar jika kalian punya pengalaman serupa. Saya akan membaca setiap cerita kalian. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya jika kalian masih berani.